Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para mahasiswa, Mas dan Mbak, kita berjumpa lagi ya dalam materi pengantar dan konsep dasar penelitian. Ya, dosen pengampunya ada dua. Ya, saya sendiri, Profesor Dr. Wisnu Jatmiko dan Profesor Dr. Aniati Murni. Khusus hari ini, khusus pertemuan ini, saya yang akan menjelaskan. Baik, kita akan masuk mengenai konsep dasar penelitian. Definisi, tujuan, sifat, paradigma, tahapan, dan output. Definisi penelitian, ya kalau kita bicara pasti kita harus ada referensinya. Dalam hal ini kita ambil dari KBBI. Ya. Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur maupun aturan yang berlaku. Ya, ataupun ada lagi definisi yang lain, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan sesuatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Ya, kurang lebih definisinya seperti itu ya, Mas dan Mbak. Baik, tujuan penelitian, ya walaupun ini mungkin nggak semuanya seperti ini ya, ini kan kami hanya mengambil referensi dari beberapa buku. Yang pertama adalah untuk menjelaskan sebuah fenomena. Nanti apa itu fenomena, nanti kita akan tahu pelan-pelan dulu. Lalu juga untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang, untuk menjelaskan solusi dari suatu permasalahan, dan untuk menginterpretasi sesuatu yang diinvestigasi. Lalu sifat penelitian, yaitu yang empirical, berdasarkan pada observasi atau eksperimen, ya, atau pengalaman, ya. Pengalaman dapat dinyatakan dalam bentuk data atau informasi. Data ini yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu knowledge. Lalu sifat penelitian yang lain adalah yang sistematik, yaitu secara saintifik melakukan identifikasi masalah, mencari atau meninjau informasi yang ada, mengumpulkan data, analisis data, dan menghasilkan suatu konklusi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah, ini paradigma penelitian. Ini ada namanya paradigma penelitian positifis, yaitu fokus pada suatu objek untuk menemukan hubungan sebab akibat, atau mengumpulkan scientific method, menyusun hipotesa, mengumpulkan data, dan membuktikannya. Lalu yang berikutnya lagi paradigma post-positifis, memperhatikan hubungan antar variabel yang dapat dipengaruhi kondisi di luar lingkup riset. Memberikan suatu hasil dalam bentuk probabilitas misalnya, sehingga tidak perlu ada penjelasan alternatif terhadap hasil. Yang berikutnya lagi konstruksionis, mengembangkan teori yang sudah ada berdasarkan data tertentu, hasil bersifat spesifik sesuai dengan konteks tertentu. Yang berikutnya paradigma penelitian transformatif, memperhatikan sifat politis dari penelitian, mengikutsertakan berbagai grup manusia dalam penelitian untuk memahami apakah hasil penelitian berlaku ke semua kelompok manusia. Mas sama Mbak, ini paradigma ini mungkin juga bisa berubah ya, Mas sama Mbak ya. Karena juga apalagi di bidang IT ya, di bidang IT ini begitu cepat. Ini belum ada nih mengenai paradigma yang dihubungkan sama digitalisasi. Nah, mungkin nanti bukunya pun mungkin belum keluar, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba lihat up to date dengan penelitian yang ada. Nah, tahapan penelitian sama waktu itu saya juga menjelaskan. Ini tahapan penelitian yang mungkin dasar, dan nggak semua penelitian seperti ini, bahkan ada yang ditambahkan, ada iterasinya, dan ada juga yang tidak perlu. Tahapan penelitian yang umum adalah, yang pertama adalah identifikasi masalah. Lalu yang berikutnya adalah perumusan masalah, penelusuran pustaka, ya, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data,
dan menyimpulkan hasil. Nah, khusus di komputer ini contoh pengumpulan data ini kita juga bisa pakai data yang sudah ada gitu ya, data benchmark yang sudah ada. Yang berikutnya lagi, nah ini output penelitian ya, mungkin dari pertama dari atas kali ya, laporan penelitian itu bisa technical report, lalu tesis disertasi jadi buku ya, atau ini itu macam-macamnya. Tapi yang jelas gini, Mas sama Mbak yang dokter ya, kalau bisa kuliah MPPI ini ada paper, conference, nah berarti outputnya scientific paper, dan kita akan langsung memberikan nilai bagus. Khusus yang magister, nggak apa-apa. Yang penting Mas sama Mbak ini tahu apa itu penelitian dan sudah siap-siap. Ya, karena kan harus mengambil mata kuliah yang lain dulu, jadi ya kurang lebih ya kita nggak targetkan besar-besar, mungkin hanya technical report cukup. Ya, tapi kalau beyond ya, lebih dari itu nggak apa-apa. Ya. Lalu menemukan topik penelitian. Ini maksudnya di conference ini, di seminar ya. Oh iya, besok kita ada namanya seminar ICASI Siwibis. Semuanya gratis nih buat mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Terutama mahasiswa Magister Ilmu Komputer dan Doktoral Ilmu Komputer. Di tempat kerja, ini maksudnya tempat kerja nih di kampus kali ya. Di kantor, di lab ya. Dan juga tadi ya, kalau referensi itu jurnal dan textbook. Kalau konferensi ini sama konferensi tapi biasanya karena diskusi. Ya, ini penting ya untuk menemukan topik, ya. update dan tahu situasi seperti itu. Ya, baik, untuk sementara itu dulu ya. Nanti untuk yang berpikir logis sebagai dasar penelitian akan kita jelaskan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.